Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 20051 Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dan laporan audit. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi, yang dimana kebadan laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan. Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Opini audit laporan keuangan adalah opini yang telah disesuaikan dengan kriteria tertentu untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, seperti halnya dengan risiko kesalahan atau penyimpangan, dan sebagai bukti yang menyatakan penyusunan laporan keuangan opini dikarenakan auditor. Setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan tidak akan menggambarkan kondisi keuangan secara benar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit, yaitu yang pertama ukuran perusahaan, kedua pertumbuhan perusahaan, yang ketiga solvabilitas, dan terakhir opini audit tahun sebelumnya. Adapun tahapan opini audit, yang pertama penerimaan perikatan audit, yang nantinya akan adanya surat perikatan audit sehingga dapat diputuskan apakah pekerjaan audit tersebut akan diterima atau ditolak. Yang kedua, perencanaan proses audit. Yang ketiga, pelaksanaan dan pengujian audit. Yang terakhir, pelaporan audit. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggreni dengan NPM 20051 70083. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, standar pelaporan laporan audit. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam menyusun laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Yang keempat, laporan audit harus membuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI berfungsi untuk: yang pertama, mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintahan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Nah, ada 4 jenis opini audit yang dapat dikeluarkan oleh auditor, yaitu unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, dan disclaimer of opinion. Unqualified opinion adalah opini wajar tanpa pengecualian. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.